الحمد لله الذي صرف شهر رمضان بمداعاة الأنعام فضل أيام على سائر شكر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان النفس عن كل محزون، سبحان مفرج عن كل محزون، سبحان من جعل بين الكاف ونون، سبحان إلا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله حبيب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat, salat tarawih yang saya muliakan, yang saya kasihi, yang saya banggakan, dan seluruhnya yang hadir di sini, saya beri satu penghormatan dan juga memberikan satu kebanggaan bahwa pada malam yang ke-12 masih sempat kita sama-sama menunaikan, yakni solat tarawih secara berjamaah. Mungkin yang lain apakah tidak berkesempatan ataupun dalam keadaan uzur ataupun sakit. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada dua. Yang pertama, dalam ayat tersebut pada surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menegaskan ya ayyuhan nas. Dalam hal ini perlu untuk disimak. Dalam pengertian amanu adalah dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikhususkan bagi orang-orang yang meyakini adanya kuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat ini tidak dijelaskan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam, kata siam, tapi tidak berkaitan dengan Ramadan. Ada kata-kata kutiba dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il madhi, yaitu fi'il yang telah berlangsung. Kata-kata adalah sesudah. Kenapa hal ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Karena menjelaskan sesungguhnya puasa ini telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimanakah umat-umat sebelum daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka berpuasa di bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan ayat ini, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa wajib, yaitu pada 10 Muharram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabat untuk melaksanakan, yaitu sebelum daripada tanggal 10 dan sesudahnya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan puasa-puasa orang Yahudi, Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat daripada ayat 183 pada surat Al-Baqarah.
Surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui daripada malaikat Jibril, yaitu di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan, menegaskan bahawa sesungguhnya nanti Rasulullah melaksanakan ibadah puasa masuk di dalam bulan Ramadan. Jemaah salat tarawih yang saya muliakan, ada tiga tipe orang ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, ia merasa gelisah bahawa Ramadan ini adalah satu penderitaan. Tidak ada kebebasan nantinya dia berada di bulan Ramadan. Kebebasan untuk dia berjalan, kebebasan untuk makan minum. Kemudian yang kedua, dia merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan kerana dia memiliki dagangan yang begitu banyak, dan khususnya di bulan Ramadan dagangan-dagangan tersebut laris. Dan yang ketiga, dia rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, bahawa sesungguhnya di bulan Ramadan adalah peningkatan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa? Jangankan melaksanakan ibadah puasa, yang menyambut puasa Ramadan ini dengan senang hati, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya, بالفحلها بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Barang siapa dengan senang hati yang menyambut dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Jemaah salat tarawih yang saya muliakan, yang saya banggakan, ada juga peningkatan-peningkatan di bulan Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh ketulusan, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala kesalahan, dosa-dosa yang terdahulu. Maka oleh sebab itu ada 5 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara para sahabat, termasuk orang-orang yang beribadah, khususnya ibadah melaksanakan ibadah puasa. Ada 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiya ummati 5 asya lam ta'udhu bi ahadin qablahum." Bahawa ada 5 perkara yang Allah berikan kepada umatku, kepada umat Islam, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu Ramadan yanzuru Allah ta'ala ilaihi birahmah, wa man alladhi yanzuruna birahmah la yu'adzibu ba'dahu abada." Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam awalnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang penuh dengan penuh rahmat, dan barang siapa yang memandang oleh Allah dengan penuh rahmat, maka dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Kemudian yang kedua, yaqulu Allah ta'ala lil malaikati beristighfar lahum. Allah perintahkan kepada malaikat untuk beristighfar, mohon ampun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia dalam berpuasa. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rahatu fami sa'imin abyan yakun inda fihi al-misk." Bahawa sesungguhnya bau-bau mulut orang-orang yang berpuasa akan dilipat gandakan keharumannya melebihi daripada minyak kasturi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berkata,
يقول الله تعالى للجنة اتخذوا دينك, berhiaslah surga, bercantiklah surga, kemudian baiklah surga. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaqulu tuba li'ibadi Allahi hum awliya, bahwa engkau akan dimasuki oleh orang-orang yang beribadah, oleh hamba-hambaku, oleh orang-orang mukminin, yaitu para awliya, adalah kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaghfirullahu lahum jami'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh orang-orang atau umat-umatnya, umat Islam yang melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah mengampuni segala kehilafan dan kesalahannya. Punya mereka ini sengaja di datangnya bulan Ramadan mereka tidak berpuasa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, yaitu orang-orang dalam keadaan uzur. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka hanyalah diberikan dispensasi bagi orang-orang yang tidak berpuasa adalah mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam melaksanakan perjalanan, dan bagi ibu-ibu yang datangnya haid ataupun nifas, lagi menyusui ataupun dalam keadaan hamil. Inilah mereka yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa lama di bulan Ramadan, tetapi mereka mengeluarkan fidyah. Akan tetapi inilah di samping melakukan pembayaran fidyah, mereka membayar pada hari-hari ataupun bulan-bulan yang lain untuk menebus berapa hari yang mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Tentunya kebaikan ini bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan ini akan kita rasakan kelak di akhirat, entah kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh sebab itu, marilah kita ikuti perintah-perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita hendak melakukan ibadah dalam tata cara berpakaian, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di mana tata cara berpakaian untuk kita bekerja, kemudian dalam keadaan yang bagaimana, dan tata cara berpakaian di dalam khususnya kita ritual beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaifiat tata cara ini adalah untuk menjaga eksistensinya sebagai umat Islam, kemuliaan umat Islam, dan kemuliaan itu akan terpancar kepada kita jika kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.